Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan, MPMG 1C 019-051. Di sini saya akan mereview jurnal dari proses pemesinan jurnal internasional untuk memenuhi tugas dari proses pemesinan mata kuliah proses pemesinan yang diampu oleh Bapak Hendy Pananten STMT. Jurnal internasional yang berjudul Optimasi Multi-Objektif dari Parameter Pemotongan dalam Mengubah Baja Tahan Karat Austenitic IC304. Peneliti yaitu penelitinya Yusu Guoyongzhao, Yu Gangzhao, Jianbing Meng, Chun Xiaoli. Sumber dan tahun terbitnya itu dari sumbernya itu MDPI Jurnal atau Multidisciplinary Digital Publishing Institute, terkhususnya bagian metal. Halaman 1-11, tahun terbit yaitu 3 Februari 2020. Sebelum itu pendahuluan dari jurnal ini yaitu pesatnya perkembangan industri manufaktur telah membawa kenyamanan besar bagi industri, sementara memperburuk masalah kekurangan sumber daya dan pencemaran lingkungan. Sebagai unit dasar dalam sistem permesinan, peralatan mesin memiliki jumlah yang besar dengan konsumsi energi yang tinggi. Salah satu kegiatan manufaktur yaitu proses pemotongan. Integritas permukaan, efisiensi permesinan, dan gaya pemotongan biasanya diambil sebagai tujuan di sebagian besar optimasi tradisional parameter pemotongan. Optimalisasi parameter pemotongan yang bertujuan untuk penghematan energi dan pengurangan emisi telah menjadi pusat penelitian di bidang manufaktur yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dari beberapa literatur, optimasi parameter pemotongan telah berubah dari optimasi tujuan tunggal menjadi optimasi multitujuan dengan mempertimbangkan persyaratan, teknik, dan kinerja lingkungan. Optimalisasi parameter pemotongan untuk manufaktur berkelanjutan memerlukan studi yang lebih komprehensif, terutama untuk beberapa industri. Sebelum itu, apa itu pemotongan? Proses pemotongan adalah sarana manufaktur mekanik yang memainkan peran penting dalam industri manufaktur. Ditemukan bahwa formulasi parameter pemotongan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pemotongan, laju produksi, dan konsumsi energi. Baiklah, tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu menyelidiki kerangka optimasi multitujuan parameter balik untuk manufaktur berkelanjutan. Dua, mengusulkan metode optimasi multitujuan berdasarkan analisis gradasional atau analisis abu-abu dan response surface metodologi atau RSM. Ketiga, memverifikasi metode optimasi dengan percobaan pembubutan basah baja tahan karat austenitic IC304. Sebelum itu, kerangka optimasi multi-objektif dari parameter pembubutan pada mesin bubut menyumbang sekitar 20-35% dari total jumlah alat mesin pemotong. Mesin bubut digunakan untuk pemesinan berbagai permukaan yang berputar seperti permukaan silinder internal, permukaan silinder eksternal, dan permukaan kerucut. Proses pembubutan tradisional meningkatkan tingkat produksi sebanyak mungkin dengan premis untuk menjamin kualitas pemotongan. Namun konsumsi energi alat mesin dan efek samping pada lingkungan diabaikan. Dalam sistem permesinan tertentu, pemilihan parameter pemotongan menjadi dasar optimasi proses. Untuk proses pembubutan yang berorientasi pada manufaktur berkelanjutan, tujuan pengoptimalan harus diperluas ke kualitas pemotongan, laju produksi, dan konsumsi energi. Kemudian kekasaran permukaan material removal rate atau MRR dan specific energy consumption SEC ditampilkan sebagai kriteria evaluasi karakteristik pemesinan. Karena itu, optimasi multitujuan kerangka kerja giliran parameter dapat diuraikan pada gambar alat dan masalah optimasi dapat digambarkan sebagai persamaan berikut. Dapat dilihat pada slide. Kemudian yang mana RA merupakan kekasaran permukaan, MRR yaitu tingkat pemindahan material atau laju penghasilan gram,
gram. SEC merupakan konsumsi energi spesifik alat mesin yang digunakan. AP merupakan kedalaman pemotongan. F merupakan kecepatan umpan. Dan V merupakan kecepatan potong. Kemudian ini merupakan gambar kerangka optimasi multi tujuan untuk mengubah parameter. Yang mana di sini terdapat proses pembubutan, yang mana terdapat cutting depth atau pemotongan dalam, feed speed atau kecepatan makan, cutting speed, kecepatan pemotongan, cutting quality atau kecepatan kualitas dari pemotongan, production rate atau laju produksi, energi konsumsi atau energi yang dipakai. Kemudian kualitas pemotongan. Kekasaran permukaan dianggap sebagai persyaratan teknis yang vital dalam proses pemotongan. Selain itu ditemukan bahwa kekasaran permukaan berhubungan erat dengan kondisi pemotongan, terutama parameter pemotongan. Kedua, laju produksi atau MLRR sebagai salah satu kriteria untuk mengevaluasi laju produksi. Banyak digunakan untuk optimasi proses pemotongan. Nilai MLRR saat memutar silinder eksternal permukaan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MLR sama dengan P dikali D per 2 kuadrat dikurang D per 2 kurang AP kuadrat dikali NF dibagi 60. Yang mana D merupakan diameter benda kerja yang satuannya mm, N merupakan kecepatan spindle, satuannya putaran per menit, F merupakan kecepatan umpan dalam satuan mm putaran per putaran, dan AP kedalaman pemotongan dalam satuan milimeter. Kemudian konsumsi energi. Secara umum, tahap pemotongan adalah proses kerja alat mesin yang paling memakan energi. Pada tahap ini, komponen yang mengkonsumsi energi antara lain mesin control unit atau MCU, motor spindle, motor sumbu umpan, motor pompa pendingin, dan perangkat penerangan. SEC menyatakan konsumsi energi yang dibutuhkan saat memotong material, satuan volume, dan dapat dihitung dengan persamaan. Selain itu, keuntungan dari SEC adalah selama konsumsi energi spesifik tercapai, konsumsi energi alat mesin dalam pemesinan dapat diprediksi secara akurat, yang mana dapat dihitung melalui persamaan dari SEC, yaitu SEC sama dengan EQ sama dengan P kali T dibagi MR kali T sama dengan P per MR, R. Di mana E merupakan konsumsi energi alat mesin dalam satuan joule, Q merupakan volume pemindahan material dalam satuan mm kubik, pangkat kubik, P merupakan daya total mesin dalam tahap pemotongan satuan W, MLR tingkat pemindahan material terlaju penghasilan gram dalam satuan mm kubik per sekon, dan T merupakan waktu pemotongan dalam satuan sekon. Kemudian detail dari eksperimental penelitian ini yaitu bahan pengujian yang digunakan yaitu baja IC 304 dengan diameter benda kerja 55 mm dan panjang pemotongan 120 mm. Eksperimen dilakukan dengan sisipan balok eksternal paduan keras CNMG 1204008 PG SC 2035. Komposisi kimia dan sifat fisik dari baja tahan karat austenitik IC 304 dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat pada slide, terdapat tabel komposisi kimia baja tahan karat austenitik IC 304 dan tabel sifat fisik baja tahan karat austenitik IC 304. Kemudian dalam penelitian ini, mesin yang digunakan yaitu mesin bubut komputer numeric control atau mesin bubut CNC dengan merek ISUI CKJ6163 dengan kecepatan spindle maksimum 1000 putaran per menit dan spindle maksimum dan kecepatan spindle maksimum dan
energi spindle maksimum itu 11 kW dan daya pompa pendingin yaitu 0,125 kW. Penganalisis daya WT500 dan sensor diadopsi untuk mengukur konsumsi daya dari jalur input bobot. Sinyal daya 3 fase terhubung ke WT500 dan direkam dengan software WT-Viewer E3. Penguji kekasaran permukaan RTP120 digunakan untuk mengukur kekasaran permukaan benda kerja yang dikerjakan dengan mesin. Ini dapat dilihat pada gambar merupakan pemrosesan eksperimental dan peralatan pengukuran. Sini terdapat mesin bubutnya, dapat benda kerja dari yaitu baja IC304, dapat fluida cairan untuk pemotongan, alat pemotongan berupa mata pahat. Kemudian di sini terdapat sensor 3 fasa dan power analyzer. Dan juga power recording dari software yang telah digunakan tadi. Kemudian desain eksperimen didesain dengan varian kedalaman pemotongan, kecepatan makan, dan kecepatan potong disesuaikan dengan kapasitas mesin bobot dan sisipan pemotongan. Digunakan metode Taguchi untuk mendesain L25 5/3 eksperimen ortogonal dengan 3 faktor dan 5 tingkat. Parameter pemotongan awal yang digunakan yaitu nilai kedalaman pemotongan 1,2 mm, kecepatan makan 0,25 mm per rev, dan kecepatan potong 90 meter per menit. Berikut tabel menunjukkan parameter pemotongan dan level tingkat dari pemotongan. Dapat dilihat pada slide. Kemudian dari tabel percobaan, dan ini merupakan tabel percobaan desain menggunakan metode Taguchi L25 5/3 orthogonal array dan hasil pengukurannya. Dapat dilihat pada slide, yang mana dilakukan sebanyak 25 kali percobaan. Didapatkan nilai AP, F, V, D, N, RA, MRR, dan SEC. Kemudian analisis Gray relation. Untuk metode ini menggunakan analisis Gray relational grade atau analisa abu-abu, tingkat analisa abu-abu. Keuntungan dari analisis relasional abu-abu adalah dapat mengubah masalah optimasi multitujuan yang kompleks menjadi masalah optimasi tujuan tunggal. Melalui perhitungan nilai Gray relational grade atau GRG, perhitungan GRG mencakup 3 langkah berikut. Pertama, praproses. Hasil eksperimen RA, MRR, dan SEC untuk menghindari efek adopsi unit yang berbeda. Jika urutan data asli adalah lebih kecil lebih baik, maka urutan data asli ini dipraproses menggunakan persamaan berikut. Kemudian jika urutan data asli adalah lebih besar lebih baik, maka urutan data asli ini diproses menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada slide, di mana I sama dengan 1,2, seterusnya sampai M, dan K sama dengan 1,2 seterusnya sampai Z. Yang mana M merupakan jumlah percobaan, Z merupakan jumlah urutan data, X, I, K sama dengan urutan data asli, Max, X, I, K sama dengan nilai maksimum dalam urutan data asli, min, X, I, K merupakan nilai minimum dalam urutan data asli, dan X, I, K sama dengan urutan kontras. Dalam contoh optimasi ini, semakin kecil RA, semakin besar MRR, dan semakin kecil SEC yang diinginkan. Kedua, menghitung koefisien Gray relational, koefisien GRC berdasarkan hasil pre-processing data. Dapat digunakan dengan mencari
rumus atau persamaan yang dapat dilihat pada slide, di mana kemudian dari perhitungan menggunakan analisis relasional abu-abu didapatkan tabel hasil proses data. Dengan 25 kali percobaan didapatkan nilai RA, MLR, dan SEC. Kemudian terakhir dari GRG itu hitung nilai relasi keabuan GRG sesuai dengan nilai GRC, relational coefficient-nya, dan bobot dari percobaan. Dengan persamaan dapat dilihat pada tabel. Bobot keluaran dapat ditentukan sesuai dengan permintaan produksi aktual pada contoh optimasi ini. Bobot dari ketiga tujuan optimasi adalah sama, yaitu W1 berbanding W2 berbanding W3 sama dengan 1 berbanding 1 berbanding 1. Koefisien korelasi abu-abu GRC MLR, GRC RA, dan GRC SEC, dan GRG dari setiap rangkaian percobaan dapat dirilis dengan persamaan di atas. Hasil analisis GRG dan pengurutan GRG ditunjukkan pada tabel berikut. Merupakan hasil dari tabel GRC MLR, GRC RA, GRC SEC, GRG, dan penyortiran. Kemudian dilanjutkan dengan analisis proses pemodelan dan ANOVA. Hubungan antara parameter pemotongan dan tiga tujuan optimasi telah diubah menjadi hubungan baru antara parameter pemotongan dan GRG melalui analisis relasional. Untuk mencari parameter pemotongan yang optimal, model regresi GRG berdasarkan parameter pemotongan perlu ditetapkan terlebih dahulu. Response surface metodologi LSM diterapkan agar sesuai dengan model regresi, dan bentuk umum model LSM order kedua diwakili pada persamaan berikut. Dapat dilihat pada slide. Kemudian kedalaman potong, kecepatan makan, dan kecepatan potong dikodekan masing-masing menggunakan persamaan berikut. A sama dengan AP kurang 1,2 per 1, B sama dengan F kurang 0,25 per 0,1, C V kurang 70 per 20. Nilai parameter pemotongan dinormalisasi ke kisaran min 1 hingga 1 yang dapat menyebabkan faktor yang dikendalikan mempengaruhi respon lebih merata. Software Minitab 17 diterapkan agar sesuai dengan data eksperimen dengan variabel berkode A, B, dan C sebagai faktor kontinu dan GRG sebagai output. Model regresi untuk GRG dikembangkan sebagai persamaan, dan nilai prediksi untuk GRG dari 25 set percobaan dapat dihitung menurut persamaan yang sama berikut. Dapat dilihat pada slide. Kemudian didapatkan perbandingan nilai-nilai terukur prediksi dari model regresi digambarkan pada gambar berikut, dan deviasi rata-rata nilai prediksi adalah 0,0937%. Berikut dapat dilihat pada slide merupakan gambar perbandingan nilai-nilai yang diprediksi terukur untuk GRG, relational grade. Kemudian hasil ANOVA model regresi ditunjukkan pada tabel berdasarkan hasil analisis statistik. Koefisien determinasi R-square untuk model regresi ini adalah 97,21%, dan koefisien determinasi yang disesuaikan R-square adalah 95,82%, yang menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi GRG berdasarkan parameter pemotongan. Berikut tabel hasil pemodel ANOVA untuk model GRG. Dapat dilihat pada slide. Kemudian hasil optimasi dan analisis perbandingan dari penelitian ini. Optimalisasi model regresi tersebut diselesaikan dengan pengoptimal respons dalam software Minitab 17
Kendalanya adalah rentang nilai variabel bebas A, B, dan C. Tujuan solusi adalah nilai maksimum GRG. Hasil optimasi ditunjukkan pada gambar berikut. Dan dapat dilihat pada slide, ini merupakan gambar hasil optimasi multi tujuan dari parameter pemotongan yang telah dilakukan. Kemudian seperti yang dapat dilihat pada gambar, model regresi memperoleh GRG maksimum sebesar 0,8315 ketika A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 1. Solusi optimal sesuai dengan parameter pemotongan berikut. Pada parameter pemotongan AP sama dengan 2,2 mm, F sama dengan 0,15 mm per ref, dan V sama dengan 90 meter per menit, yang juga sesuai dengan percobaan nomor 21. Perbandingan hasil eksperimen menggunakan parameter putaran awal dan optimal tercantum pada tabel berikut, yang mana dapat dilihat pada slide tabel hasil dengan perbedaan parameter pemotongan. Kemudian dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan untuk menyeimbangkan kualitas pemotongan, laju produksi dan konsumsi energi secara efektif dalam proses pembubutan. LA, MRR, dan SSC ditampilkan sebagai tujuan pengoptimalan parameter pembubutan untuk manufaktur yang berkelanjutan. Kedua, masalah optimasi multitujuan yang kompleks dapat ditransformasikan menjadi masalah optimasi tujuan tunggal dengan analisis Gray relasional yang menyederhanakan prosedur optimasi. Kemudian ketiga, koefisien determinasi R-square model GRG adalah 97,21%. Artinya model regresi berbasis LSM dapat digunakan untuk memprediksi nilai GRG dengan akurasi yang tinggi. Keempat, dalam contoh pengoptimasi ini dikombinasi parameter pemotongan yang optimal dalam pembubutan baja tahan karat austenitic IC304 adalah pada saat parameter AP sama dengan 2,2 mm, F sama dengan 0,15 mm per ref, dan V sama dengan 90 meter per sekon. Dibandingkan dengan parameter putaran awal, LA menurun 66,90%, MRR meningkat 8,82%, dan SSC menurun 81,46%. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari penyampaian hasil review saya mengenai jurnal proses pemesinan ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.